Dalam kehidupan sehari-hari, banyak di antara kita yang mungkin masih tidak dapat membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan di dalam hidupnya. Ya, faktanya, kerap kali kita masih membeli suatu barang hanya untuk menuruti keinginan kita kan? Yang mana sebenarnya barang tersebut tidak benar-benar kita butuhkan. Bahkan terkadang, ada seseorang yang rela mengeluarkan dana untuk membeli suatu barang yang baru, yang mana sebenarnya ia sudah memiliki barang yang serupa dan memiliki fungsi yang sama. Dalam kondisi saat ini, tentu kita akan dituntut untuk mampu membedakan mana itu kebutuhan dan mana keinginan. Hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari pengambilan keputusan untuk mengelola keuangan kita, keputusan dalam menjalankan suatu pekerjaan, maupun keperluan lain yang harus dilakukan dengan pertimbangan yang baik. Contohnya dalam suatu pekerjaan di bidang editing video. Ketika kamu diperhadapkan antara memilih mengeluarkan dana untuk membeli sebuah handphone keluaran terbaru atau sebuah komputer. Keduanya sama-sama bisa digunakan buat editing, bukan? Namun yang merupakan kebutuhan buat pekerjaan tersebut tentu saja sebuah komputer kan? Yang mana akan lebih mendukung dalam beberapa aspek untuk proses editingnya. Tapi, kalau kita melihat dari sudut pandang mengikuti keinginan, tentu saja kita akan memilih sebuah handphone keluaran terbaru kan? Yang mana itu akan membuat seseorang terlihat lebih bergengsi karena menggunakan barang yang terbaru. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kebutuhan itu bersifat terbatas kok. Yang mana jika suatu kebutuhan sudah terpenuhi, maka sudah selesai. Sedangkan keinginan itu tidak terbatas. Setelah keinginan pertama tercapai, maka seiring dengan berjalannya waktu, akan bermunculan keinginan berikutnya. Itulah yang harus kita sadari, bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan kemampuan kita untuk mendapatkannya sangatlah terbatas. Dengan begitu, ketika keinginan seseorang tidak dapat dipenuhi, maka akan muncul kecenderungan untuk mencari alternatif lain mendapatkannya. Bahkan bisa jadi, kita sampai di tahap di mana kita akan menghalalkan segala cara demi mendapatkannya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Selalu prioritaskan yang namanya kebutuhan. Karena sejatinya, keinginan manusia tidak akan ada batasnya, dan kamu tidak akan mungkin mewujudkan semuanya. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan sedikit kutipan tentang bagaimana memilah keinginan dan kebutuhan. Seperti biasa, saya akan membagikan sebuah kisah inspirasi yang menggambarkan tentang perjalanan seseorang dalam memilah keinginan dan kebutuhannya. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang ibu lansia yang bernama Bu Santi. Di saat suaminya masih ada di sisinya, Bu Santi selalu menjalani hidup dengan bahagia tanpa harus berpikir untuk mencari nafkah. Namun, pada suatu hari, suami Bu Santi menderita penyakit parah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Bu Santi sangat terpukul harus ditinggal suaminya terlebih dahulu. Dan kini kehidupan Bu Santi harus berubah 180 derajat. Ya, sekarang dia harus menjadi sosok ibu dan sekaligus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Kini Bu Santi harus bekerja keras sebagai penjahit rumahan demi untuk menghidupi dirinya dan putri sematawayangnya yang bernama Indah. Mereka hidup dengan sederhana, tetapi Bu Santi selalu memastikan bahwa kebutuhan dasar Indah seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan akan selalu terpenuhi.
Setiap hari, ia menerima pesanan dari tetangga dan orang-orang di sekitarnya. Meskipun pendapatannya tidak besar, tetapi setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Putri Bu Santi, Indah, merupakan anak yang cerdas dan selalu berprestasi di sekolahnya. Hal itulah yang membuat Bu Santi semakin termotivasi untuk bekerja keras, agar bisa membiayai pendidikan Indah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Suatu ketika, Indah mendapatkan beasiswa untuk mengikuti kompetisi sains di tingkat nasional. Namun, untuk bisa berangkat, Indah membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi dan akomodasi. Bu Santi tahu bahwa ini adalah kesempatan yang langka bagi Indah. Jadi ia bertekad untuk mencari cara supaya putrinya bisa ikut serta. Bu Santi pun mulai bekerja lebih keras. Ia mengambil lebih banyak pesanan jahitan dan bahkan bekerja hingga larut malam. Ia juga berhemat dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ia menunda pembelian barang-barang yang tidak mendesak dan meminta bantuan kerabat yang bersedia membantu. Dalam pergaulannya sehari-hari, Putri Bu Santi, Indah sering melihat teman-temannya memiliki pakaian dan mainan yang bagus. Suatu hari, Indah melihat sebuah sepatu yang sangat ia inginkan di sebuah toko. Namun ia tahu bahwa ibunya sudah bekerja keras dan mereka sedang menabung untuk biaya kompetisi sains. Dengan berat hati, Indah memutuskan untuk tidak meminta sepatu tersebut dan tetap memakai sepatu lamanya yang sudah mulai sempit dan kusam. Melihat pengorbanan putrinya, Bu Santi merasa sangat bangga, dan itu menjadi kekuatan baginya untuk selalu tegar menjalani kehidupan ini. Ya, Bu Santi memang selalu mengajarkan kepada Indah untuk menghargai apa yang mereka miliki dan tidak terfokus pada keinginan. Bu Santi juga selalu menjelaskan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan tidak datang dari memiliki barang-barang mewah, tetapi dari usaha, kerja keras, dan rasa bersyukur. Dengan kerja keras dan pengorbanan Bu Santi, akhirnya putrinya bisa mengikuti kompetisi sains tersebut. Tidak hanya ikut serta, Indah berhasil meraih juara pertama dan mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah unggulan. Prestasi ini sekaligus membuka banyak pintu kesempatan bagi Indah untuk mencapai masa depannya. Kisah Bu Santi dan putrinya mengajarkan kepada kita bahwa kebutuhan harus diperjuangkan dengan gigih. Sementara keinginan harus dibatasi agar kita bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting. Dengan bekerja keras, pengorbanan, dan rasa bersyukur, mereka mampu mengatasi berbagai tantangan dan mencapai kesuksesan yang sejati. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa.